Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Hamengkubuwono II diturunkan paksa oleh Daendeles. Suatu ketika di Penangkilan, Sri Sultan Hamengkubuwono II duduk berjajar dengan Minister Hegler dan di hadap Patih Sindureja beserta Raden Rangga Prawira Dirja dari Madiun. Sewaktu mereka berembuk, datanglah Jenderal Jawa dari negeri Belanda bernama Daendeles. Daendeles datang di Yogyakarta sesudah berkunjung di Kesunanan Surakarta. Dari hasil rapat para pejabat Kesultanan Yogyakarta itu, Sri Sultan Hamengkubuwono II menyepakatinya. Tetapi Daendeles yang baru saja datang di Penangkilan itu tidak menyepakatinya. Akibatnya Raden Rangga Prawira Dirja meninggalkan Penangkilan sesudah memohon izin pada Sultan. Datangnya Daendeles di Yogyakarta membuat Raden Rangga Prawira Dirja berduka. Karena kebijakan di Kesultanan akan berubah, duka Raden Rangga pun semakin memberat ketika mendengar kabar Kanjeng Ratu Manduretna meninggal sesudah melahirkan putranya. Di samping makam Kanjeng Ratu Manduretna itu, Raden Rangga menitikkan air mata. Pada hari berikutnya, Raden Rangga Prawira Dirja yang menentang kebijakan Daendeles itu dipanggil oleh Belanda ke Semarang sesudah meminta izin pada Sri Sultan Hamengkubuwono II. Bersama pasukannya, Raden Rangga datang ke Semarang. Sesampai tujuan, Raden Rangga sudah ditunggu pasukan Belanda. Perang pun terjadi hingga Raden Rangga berhasil ditangkap dan dibawa ke Betawi. Mendengar kabar Raden Rangga Prawira Dirja dibawa ke Betawi, Sultan Hamengkubuwono II memerintahkan pada Raden Purwadipura, Pangeran Dipakusuma dan Pangeran Martalaya beserta pasukannya oleh Sultan ditugaskan untuk merebut Rangga Prawira Dirja dari tangan Belanda. Namun dalam peperangan, mereka beserta pasukannya berhasil ditaklukkan oleh pasukan Belanda. Dengan dipenjarakannya Raden Rangga Prawira Dirja ke Betawi merupakan awal rusaknya Kesultanan Yogyakarta. Sebagai raja di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono II sendiri pula dipanggil oleh Jenderal Daendeles di Loji Semarang. Setiba di Loji, Daendeles menurunkan secara paksa kepada Sultan dari tahta kekuasaannya sebagai pengganti raja di Kesultanan Yogyakarta adalah putranya, yakni Sri Narendra, atau bisa disebut Sri Sultan Hamengkubuwono III. Sesudah menurunkan Sri Sultan Hamengkubuwono II dari tahta kekuasaannya dan mengangkat Sri Narendra putranya sebagai Sultan di Yogyakarta, Daendeles pulang ke Betawi. Tak lama kemudian, Daendeles yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Betawi itu dicopot kedudukannya, digantikan oleh Jenderal Jansen. Saat di masa kekuasaan Jenderal Jansen di Betawi, datanglah pasukan Inggris di bawah komando Jenderal Thomas Raffles. Menyadari akan muncul ancaman Inggris terhadap kekuasaan Belanda di Betawi, Jenderal Jansen meminta bantuan kepada Sri Narendra di Yogyakarta tepatnya. Merasa berutang budi pada Belanda yang telah mengangkatnya sebagai Sultan di Yogyakarta, Sri Narendra mengirim bantuan pasukan ke Betawi. Dikirimlah pasukan Yogyakarta yang berjumlah 1.000 prajurit. Pasukan ini dipimpin oleh 5 komando, yakni Pangeran Danukusuma, Pangeran Danunegara, Temenggung Wiryasuma, Raden Arya Sindureja, serta Raden Ranawijaya.
Selagi perjalanan pasukan Yogyakarta sampai wilayah Gombel, Surakarta, pasukan Inggris sudah berhasil merebut Betawi dari cengkraman Belanda. Gubernur Jenderal Jansen yang berhasil ditangkap oleh Inggris pun sudah dibuang ke pulau seberang. Mendengar Inggris berhasil menaklukkan Belanda di Betawi, Sri Sultan Hamengkubuwono II mengumpulkan ketiga putra menantu, dan saudara iparnya. Hasil pembicaraan mereka memutuskan untuk mengambil tahtanya yang diduduki oleh Sri Narendra. Selain itu, Sultan pula menangkap dan membunuh Patih Danureja I. Sementara Sri Narendra yang diangkat Belanda menjadi gelisah ketika Inggris berhasil menguasai Betawi. Di dalam ruang dengan pintu jendela terkunci serta dijaga oleh sejumlah pengawal di luar, Sri Narendra tampak sangat cemas. Kepada beberapa pengawalnya, Sri Narendra yang berada di Banjar Adem itu memerintahkan untuk memanggil Pangeran Diponegoro di Tegalreja. Berangkatlah mereka menuju Tegalreja, di mana Diponegoro yang mendengar kabar tentang tunduknya Belanda pada Inggris itu mencemaskan nasib ayahnya. Di tengah perjalanan, utusan Sri Narendra itu bertemu Pangeran Diponegoro. Kepada Diponegoro yang masih duduk di gigir kuda, salah seorang pengawal raja menyampaikan pesan. Ayahanda Pangeran Diponegoro meminta pada Tuan untuk datang ke Banjar Adem. Tanpa melontarkan jawaban kepada pengawal itu, Pangeran Diponegoro melecut kudanya dengan tali kendali. Kuda itu sontak berlari kencang menuju Banjar Adem. Setiba di tujuan, Diponegoro turun dari kuda, berkumpul dengan para bawahan ayahnya. Di hadapan Sri Narendra, Pangeran Diponegoro duduk bersimpuh dan mengaturkan sembah bakti. Dengan melelehkan air mata di pipi, Sri Narendra merangkul putranya. Sungguh, pertemuan ayah dan putranya itu membuat haru bagi seluruh orang yang menyaksikannya. Di dalam suatu ruang, Sri Narendra dan Pangeran Diponegoro saling berbincang mengenai surutnya Belanda dan timbulnya Inggris di tanah Jawa. Perbincangan melebar mengenai dibunuhnya Patih Danureja oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Pada awalnya, Sri Narendra ingin melakukan perlawanan terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono II yang telah mengambil tahtanya kembali. Namun, tujuan Sri Narendra itu tidak disepakati oleh Pangeran Diponegoro karena saran putranya, Sri Narendra ingin menempuh jalur kekeluargaan dengan Hamengkubuwono II. Di hadapan Hamengkubuwono II, Sri Narendra yang didampingi Pangeran Diponegoro, putranya itu, membuka pembicaraan. Kenapa ayahanda meminta tahta Kesultanan Yogyakarta dan menangkap Patih Danureja dan membunuhnya? Sebenarnya, kau mendengar berita yang salah. Aku tidak menangkap Danureja, apalagi membunuhnya. Aku hanya membuangnya, karena besok Danureja akan merepotkan pemerintahanmu di Kesultanan Yogyakarta. Sri Sultan tampak mengernyitkan dahinya. Aku membuang Danureja karena ia yang menyebabkan kekacauan pemerintahan di Kesultanan Yogyakarta. Kepada Jenderal Daendeles, Danureja menyampaikan kabar bohong bahwa aku telah menyerahkan tahta kepadamu. Danureja pula berencana menobatkanmu sebagai raja dan melengsarkanku dari tahta, dengan harapan bila kau menjadi raja akan mudah dijadikan boneka oleh Belanda. Sebentar ayahanda. Sri Narendra meredakan amarah Sri Sultan Hamengkubuwono II. Apakah ayahanda ingin kembali menjadi sultan di Yogyakarta?
Bukan itu maksudku. Sri Sultan Hamengkubuwono II menjawab dengan tegas. Keinginanku hanya untuk menjadikan Kesultanan Yogyakarta kembali membaik. Aku mengetahui kalau kau belum sanggup mengemudikan bahtera Kesultanan Yogyakarta dengan baik. Kau harus belajar lagi untuk menjadi seorang pemimpin negara. Mendengar pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono II, Sri Narendra terdiam serupa patung. Beserta Pangeran Diponegoro, Raja Yogyakarta itu keluar dari ruangan, meninggalkan Hamengkubuwono II kembali ke Banjaradem, sementara Pangeran Diponegoro kembali ke Tegalreja. Sri Narendra menerima surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono II melalui Nyai Ria Swada Saganda. Sesudah membaca surat yang berisikan agar menghadap ayahandanya, Sri Narendra yang diangkat sebagai Sultan di Yogyakarta oleh Belanda itu bergegas meninggalkan istana tanpa seorang pengawal. Sri Narendra menghadap Hamengkubuwono II. Kenapa kau sekarang mengharapkanku kembali menjadi raja seperti sedia kala, Ananda? Tanya Sri Sultan Hamengkubuwono II. Mohon maaf ayahanda. Sri Narendra mengaturkan sembah bakti pada sang ayah. Semula Ananda menjadi korban rencana Patih Danureja yang menghendaki Ananda menjadi raja dan ayahanda turun dari tahta. Ananda pun malu ketika Kesultanan Yogyakarta terkesan memiliki dua raja. Sebagaimana kedua istrinya, Sri Sultan Hamengkubuwono II tampak haru ketika mendengar pernyataan dari putranya. Aku sangat bahagia, Ananda. Kau telah menyadari kesalahanmu. Ya, ayahanda. Sri Sultan Hamengkubuwono II memerintahkan kepada salah seorang abdi kerajaan untuk memanggil Raden Prawiranata, Raden Brangtakusuma, dan seorang carik. Oleh Hamengkubuwono II, carik itu diminta untuk menuliskan surat yang berisikan bahwa Sri Narendra telah menyerahkan tahta Kesultanan Yogyakarta kepadanya. Surat telah selesai ditulis. Hamengkubuwono II pun bergegas memerintahkan Sindu Negara dan Danu Negara untuk menyerahkan surat itu kepada Minister Ingler di Loji. Karena kekuasaan tanah Jawa sudah di tangan Inggris, surat Hamengkubuwono II tidak mendapat tanggapan. Sungguh pun tidak mendapat tanggapan dari Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono II menobatkan sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta, sementara Sindu Negara diangkat oleh Hamengkubuwono II sebagai patih, menggantikan kedudukan Patih Danureja. Sesudah penobatan kembali Sri Sultan Hamengkubuwono II sebagai raja dan pengangkatan Sindu Negara sebagai patih, penangkilan dibuarkan. Sultan beserta istri dan keluarga kembali ke istana, sementara para punggawa Kesultanan Yogyakarta kembali ke wismanya masing-masing. Loji-loji Belanda sudah kosong. Para jenderal dan pasukannya sudah banyak yang meninggalkan Semarang dan Betawi. Sejak itu, Inggris yang mendapat dukungan pasukan kaum Sepehi mulai mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di tanah Jawa, bukan hanya Kesunanan Surakarta dan Praja Mangkunegara. Tidak ketinggalan pula Kesultanan Yogyakarta. Semakin kuatnya pengaruh Inggris menjadikan Kesultanan Yogyakarta semakin muram. Para punggawa dan para pangeran terpecah belah.
Sebagian dari mereka yang berpihak pada Sri Sultan Hamengkubuwono II mulai berpaling pada Inggris. Sebagian mereka yang berpihak Raja Yogyakarta tampak anti-Inggris. Inggris mengetahui bahwa Sri Narendra yang telah mengembalikan tahta kekuasaannya pada Sri Sultan Hamengkubuwono II. Inggris pula mendengar kabar bahwa Sri Narendra akan dibuang Sultan. Mendengar kabar tentang rencana pembuangan Sri Narendra oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II, Pangeran Diponegoro putranya merasa prihatin. Dalam batin yang pedih, Pangeran Diponegoro berkata, "Semoga Ayahanda selalu tabah dalam menghadapi cobaan hidup ini." Tanpa sepengetahuan seorang pun, Pangeran Diponegoro diam-diam meninggalkan wismanya. Dengan kuda tunggangannya, Pangeran Diponegoro pergi ke Gua Serang, memohon kepada Allah Ta'ala agar Kesultanan Yogyakarta kembali dijauhkan dari perseteruan keluarga, agar kondisi di Kesultanan Yogyakarta kembali pulih seperti sedia kala. Kepergian Pangeran Diponegoro kiranya membuat resah Ibu Sri Sultan Hamengkubuwono II, Permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono I, karena tidak tega melihat kesedihan ibunya Hamengkubuwono II memerintahkan Patih Sindu Negara untuk mencari Pangeran Diponegoro. Dengan membawa prajurit secukupnya, Patih Sindu Negara meninggalkan Kesultanan Yogyakarta, mencari Pangeran Diponegoro yang meninggalkan Tegalreja tanpa pamit. Sudah menjadi kehendak ilahi, Sindu Negara berhasil menemukan keberadaan Pangeran Diponegoro di Gua Serang. Duh, Pangeran Diponegoro. Patih Sindu Negara membuka pembicaraan. Kenapa Pangeran meninggalkan Tegalreja tanpa pamit? Aku menyingkir ke tempat sepi ini hanya untuk mendoakan agar Ayahanda selalu dalam lindungan ilahi. Tapi kepergian Pangeran membuat sedih Ratu Ageng. Wajah Patih Sindu Negara tampak muram. Karenanya Pangeran hendaklah Pangeran pulang ke Tegalreja. Kasihan Kanjeng Ratu Ageng. Teringat pada Ratu Ageng, eyang buyutnya sangat dicintainya. Pangeran Diponegoro bersedia pulang ke Tegalreja. Setiba di dalam Tegalreja, Pangeran Diponegoro menemui Ratu Ageng sebelum memasuki Sentong Tengah, menenteramkan hati yang dilanda gundah gulana. Sri Sultan Hamengkubuwono II mendapatkan laporan dari Patih Sindu Negara bahwa Jenderal Thomas Raffles dari Inggris akan datang di Kesultanan Yogyakarta. Karenanya, bersama Sindu Negara, Sultan memerintahkannya untuk menjemput Jenderal Raffles di Kalasan, tepatnya di Gowok. Sesudah bertemu dengan Raffles, Sri Sultan Hamengkubuwono dan Patih Sindu Negara mempersilahkan sang jenderal untuk masuk di dalam kereta. Namun Raffles menolaknya. Ia memilih menunggang kuda yang berjalan di depan kereta, di mana Sultan berada di dalamnya. Sesampai Halamah Loji, Sultan Hamengkubuwono turun dari kereta. Jenderal Raffles dan Patih Sindu Negara turun dari gigir kuda. Ketiganya memasuki loji yang dihias dengan sangat indah. Sultan duduk di dampar, Raffles duduk di kursi yang telah disediakan. Merasa sebagai penguasa tertinggi di Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ingin menduduki damparnya di depan kursi Raffles. Sebagai orang Inggris yang berkuasa di tanah Jawa, Raffles tersinggung.
ia tidak menyepakati keinginan sultan itu. Akibat perselisihan itu, Jenderal Raffles menghunus pedang dari warangkanya. Sultan Hamengkubuwono menarik keris dari warangkanya. Menyaksikan Raffles dan Sultan akan berperang, seluruh putra dan adipati dari Kesultanan Yogyakarta sontak beranjak dari kursi. Pasukan Inggris yang berbaris di luar serempak memasuki loji. Hingga di dalam loji penuh orang-orang yang mulai terbakar amarahnya. Menyaksikan akan timbulnya perang dari dua kelompok, Patih Sindu Negara melerai perselisihan Sultan Hamengkubuwono versus Jenderal Raffles. Perlahan-lahan murka, keduanya padam. Sultan kembali duduk di damparnya, sedang Raffles duduk di kursinya. Demikian pula para pangeran dan adipati kembali duduk di kursi. Pasukan Inggris yang tidak berkepentingan di dalam loji serempak keluar. Sesudah suasana kembali tenang, Jenderal Raffles meminta tanda tangan persetujuan pada Sultan Hamengkubuwono atas tanah Jipang dan Prayayangan. Namun Sultan belum memberikan tanda tangan karena waktu sudah larut malam. Sultan yang berjanji akan memberikan tanda tangan di keesokan harinya itu meminta izin kepada Raffles untuk pulang ke istana. Jenderal Raffles mengizinkan Sultan Hamengkubuwono untuk pulang ke istana. Sepeninggal Sultan, Raffles beserta pasukannya berkumpul di dalam loji. Raffles pun segera beristirahat di loji. Sesudah sesiang, menghabiskan waktunya untuk melakukan perundingan dengan Sultan. Keesokan paginya, Sultan Hamengkubuwono mengutus Adipati Sindureja ke loji. Sesudah bertemu dengan Jenderal Raffles, Sindureja menyampaikan amanat dari Sultan. Amanat Sultan agar Raffles bersedia datang di istana Kesultanan Yogyakarta. Namun, permintaan Sultan itu ditolak oleh Raffles. Keputusan Raffles yang tidak mau datang ke istana Kesultanan Yogyakarta itu disampaikan oleh Sindureja kepada Sultan. Semakin kuatnya cengkeraman kekuasaan Inggris terhadap Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Residen John Crawfurd membuat Sri Sultan Hamengkubuwono II merasa semakin terancam kekuasaannya. Karenanya, Sultan melakukan antisipasi dengan membujuk Inggris untuk menggantikan putra mahkota dengan Pangeran Mangkudiningrat. Selain strategi itu, Hamengkubuwono II mengadakan perjanjian rahasia dengan Kesunanan Surakarta untuk melawan Inggris. Sementara di loji Inggris, Residen Crawfurd yang baru saja mengadakan pertemuan dengan Pangeran Natakusuma untuk membahas mengenai rencana penggantian raja di Kesultanan Yogyakarta dari Sultan Hamengkubuwono II dengan putra mahkota. Hasil bahasan itu, Crawfurd meminta Pangeran Natakusuma untuk meminta kesepakatan dari Sultan agar bersedia turun tahta dan digantikan oleh putra mahkota. Pangeran Natakusuma bersedia melaksanakan perintah John Crawfurd, namun tidak berjanji bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono bersedia digantikan kedudukannya sebagai raja oleh putra mahkotanya. Mengingat Sultan dikenal sebagai raja yang sangat keras dan tidak mau tunduk kepada Inggris, karena Pangeran Natakusuma tidak bisa diharapkan mampu membantu Inggris untuk merealisasikan rencananya, yakni menggantikan kedudukan Sultan Hamengkubuwono II dengan putra mahkotanya. John Crawfurd mengundang Raden Jayasentika. Di dalam suatu ruang rahasia, John Crawfurd dan Raden Jayasentika mengadakan pertemuan dan pembahasan mengenai rencana Inggris untuk mengganti raja di Kesultanan Yogyakarta.
Apa pendapatmu bila Inggris menggantikan kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono III sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta dengan putra mahkota Jayasentika? Tidak ada sepatah kata pun dari saya selain sepakat. Raden Jayasentika tampak sedang mengerahkan pikirannya. Tapi kalau boleh saya usul, hendaklah Mr. Crawford tidak menempuh jalur fisik, melainkan jalur pendekatan terlebih dahulu dengan putra mahkota. Usulmu saya terima, Jayasentika. John Crawford sejenak terdiam. Kalau begitu, saya akan menulis surat kepada putra mahkota agar bersedia menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta kembali. Maaf, Mister. Raden Jayasentika tertawa kecil. Bila Mister meminta secara langsung kepada putra mahkota untuk bersedia menjadi raja dengan menggantikan kedudukan ayahnya, tidak akan bersedia, mengingat sesudah Kanjeng Sultan mangkat, putra mahkota otomatis menjadi raja, kecuali Mister mendukung rencana baru Kanjeng Sultan menggantikan putra mahkotanya yang sekarang dengan Pangeran Mangkudiningrat. Tidak, jawab John Crawford tegas. Inggris tidak mau mendukung rencana Sultan. Cukup. Bab yang kita bahas bukan persoalan penggantian putra mahkota, melainkan pergantian raja di Yogyakarta. Baik, Mister. Wajah Raden Jayasentika tampak berbinar sesudah mendapatkan gagasan cemerlang. Tiba-tiba rencana Inggris untuk menggantikan raja di Yogyakarta akan berhasil bila Mister melakukan pendekatan dengan Pangeran Diponegoro. Putra mahkota dijamin bersedia menjadi raja di Yogyakarta untuk menggantikan ayahnya bila dibujuk oleh Pangeran Diponegoro. Kepada Pangeran Diponegoro, putra mahkota sangat percaya apa yang diminta oleh Pangeran Diponegoro. Putra mahkota akan mengikutinya. Oh, begitu. John Crawford mengangguk-anggukan kepala seperti burung punguk. Diponegoro. Saya pernah mendengar namanya, namun belum bertemu orangnya. Kira-kira sama usiamu, dia lebih muda atau lebih tua? Lebih muda, Mister. Usiaku 30 tahun, sementara usia Pangeran Diponegoro berusia 25 tahun. Tetapi sungguh pun Pangeran Diponegoro masih muda, namun dalam bekerja dapat diandalkan hingga mendapat kepercayaan dari putra mahkota. Kalau begitu, aku tak perlu menulis surat buat Pangeran Diponegoro. Sebaiknya aku meminta bantuanmu untuk mendekati Pangeran Diponegoro. Mengenai caramu untuk membujuk agar Pangeran Diponegoro bersedia meminta putra mahkota menjadi raja, aku serahkan kepadamu. Karena sudah dianggap cukup pertemuannya dengan John Crawford, Raden Jayasentika meninggalkan loji Inggris. Dari loji, Raden Jayasentika pergi ke Tegalreja untuk menemui Pangeran Diponegoro. Tak ada maksud yang ingin dicapai selain meminta bantuan Pangeran Diponegoro untuk membujuk putra mahkota agar bersedia menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta, menggantikan kedudukan ayahnya, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono II. Cerita beralih saat Raden Jayasentika telah meninggalkan loji tanpa disertai pengawal. Jayasentika pergi ke Tegalreja yang merupakan tempat tinggal Pangeran Diponegoro. Selepas tengah malam, betapa beruntung kedatangannya di Tegalreja. Jayasentika mendapatkan sambutan hangat dari Pangeran Diponegoro. Di hadapan Pangeran Diponegoro, Raden Jayasentika menyampaikan maksud
untuk tujuan kedatangannya, di mana Jaya Sentika yang merupakan orang kepercayaan Presiden John Crawford meminta bantuan kepada Diponegoro untuk membujuk putra mahkota ayahnya agar bersedia menandatangani persetujuan untuk diangkat sebagai Raja Yogyakarta, menggantikan ayahnya yakni Sri Sultan Hamengkubuwono II. Atas permintaan Raden Jaya Sentika, Pangeran Diponegoro menyanggupinya. Namun, untuk membujuk putra mahkota agar bersedia diangkat oleh Inggris sebagai Sultan di Yogyakarta tidak dilakukan pada hari itu. Sesudah mendengar jawaban Diponegoro, Jaya Sentika meninggalkan Tegalreja, pulang ke Kendal. Jaya Sentika dengan hati berbunga-bunga. Keesokan harinya, Pangeran Diponegoro yang disertai seorang gamal dan beberapa pengiringnya pergi ke Kendal, Kadipaten, untuk menemui putra mahkota kepada ayahnya. Diponegoro menyampaikan maksud Raden Jaya Sentika yang mendapat kepercayaan Presiden John Crawford untuk meminta tanda tangan persetujuan untuk diangkat sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta. Sebentar, Ananda Diponegoro. Putra mahkota menghela nafas. Wajahnya tampak memikirkan sesuatu. Jangan percaya dulu dengan Jaya Sentika. Teliti dengan seksama, benarkah yang akan mengangkatku kembali sebagai raja di Yogyakarta itu Inggris atau Jaya Sentika? Bukan Jaya Sentika, Kangjeng Rama. Jaya Sentika hanya sebagai tangan panjang Inggris untuk memohon surat pernyataan dari Kangjeng Rama untuk bersedia menjadi Sultan di Yogyakarta. Karena Ananda sudah percaya bahwa Inggris yang akan mengangkatku sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta, aku pun turut percaya. Putra mahkota memerintahkan pada abdinya untuk mengambilkan selembar kertas dan pena. Sesudah alat tulis itu tersedia di hadapannya, putra mahkota menuliskan pernyataan kesediaannya menjadi raja di Yogyakarta dan menandatangani surat itu. Aku sudah menandatangani surat pernyataan kesediaanku untuk menjadi raja di Yogyakarta pada Inggris. Sampaikan surat ini pada Jaya Sentika Ananda. Pangeran Diponegoro menerima surat pernyataan kesediaan lengkap dengan tanda tangan dari putra mahkota. Tak lama kemudian, Diponegoro meninggalkan dalam Kadipaten. Sesudah bertemu dengan Jaya Sentika, Diponegoro menyerahkan surat dari putra mahkota oleh Jaya Sentika. Surat itu dibawa dan diserahkan kepada Presiden John Crawford di loji. Pangeran Diponegoro yang membawa surat pernyataan kesediaan putra mahkota untuk diangkat sebagai sultan oleh Inggris menemui Raden Jaya Sentika. Tengah malam, surat itu dibawa oleh Jaya Sentika ke loji untuk diserahkan pada Presiden John Crawford. Sesampainya di loji, Jaya Sentika mendapat sambutan hangat dari Crawford dan Tan Jin Sing, sang kapten Cina. Mereka duduk bertiga dalam satu ruang rahasia. Saudara Jaya Sentika, John Crawford membuka pembicaraan. Sudahlah, aku membawa surat pernyataan kesediaan untuk menjadi Sultan di Yogyakarta dari putra mahkota. Bila sudah, serahkan kepadaku. Kalau saya belum membawa hasil, tidak mungkin memasuki loji ini. Mister, tentu aku sudah membawa surat pernyataan dari putra mahkota. Bagus, serahkan segera surat itu. Sudah tidak sabar, aku ingin membacanya. Jaya Sentika menyerahkan surat pernyataan dari
putra mahkota kepada John Crawford. Sesudah membaca surat itu, wajah Crawford tampak serupa langit yang meriaskan matahari. Sungguh, kau dapat saya andalkan, Jayasentika. Karenanya, aku akan segera membawa surat ini ke Betawi, menyerahkannya pada Jenderal Thomas Raffles. Pesanku, sebelum aku kembali ke Yogyakarta, jangan ada diskusi apapun dengan Diponegoro dan putra mahkota. Pagi harinya, John Crawford pergi ke Betawi. Sesudah mendapatkan persetujuan dari Jenderal Thomas Raffles atas rencana pengangkatan putra mahkota sebagai Sultan Yogyakarta dan menurunkan Sri Sultan Hamengkubuwono II dari tahta kekuasaannya, Crawford kembali ke Yogyakarta. Sekembali di Yogyakarta, John Crawford mengadakan pertemuan dengan Jayasentika dan Tan Jin Sing, sang kapten Cina. Kepada Jayasentika dan Tan Jin Sing, Crawford memerintahkan untuk menyampaikan kabar perihal persetujuan Jenderal Thomas Raffles atas pengangkatan putra mahkota sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta kepada Diponegoro. Mendengar kabar dari Jayasentika dan Tan Jin Sing perihal persetujuan Jenderal Thomas Raffles di Betawi atas pengangkatan putra mahkota sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta, Pangeran Diponegoro tampak bahagia. Tetapi sesudah 3 tahun berjalan, realisasi pengangkatan putra mahkota sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta belum terrealisasi. Sontak Diponegoro merasa ngungun dalam hati paling dasar. Cerita beralih saat sepulang dari Betawi, John Crawford kembali bertemu dengan Raden Jayasentika dan Tan Jin Sing di dalam loji. Dalam pertemuan, Presiden Inggris di Yogyakarta menyampaikan kabar dari Betawi, di mana Jenderal Thomas Raffles telah menyepakati untuk mengangkat putra mahkota sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta dan menurunkan Sri Sultan Hamengkubuwono II dari tahta kekuasaannya. Bahasan antara John Crawford, Jayasentika dan Tan Jin Sing melebar pada pengganti putra mahkota sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta sesudah kemangkatannya. Dalam bahasan itu, Crawford berpendapat bahwa yang menjadi raja pasca kemangkatan putra mahkota adalah Pangeran Diponegoro. Namun muncul pendapat dari Jayasentika bahwa Pangeran Diponegoro tidak lahir dari istri utama putra mahkota, sementara buah hati putra mahkota dari istri utama adalah Raden Ambiah yang masih berusia 3 tahun. Karenanya, bila mengikuti tradisi Kesultanan Yogyakarta, raja sesudah putra mahkota adalah Raden Ambiah. Tentu saja, bila putra mahkota sudah meninggal. Sesudah pertemuannya dengan Raden Jayasentika dan Tan Jin Sing, John Crawford menerima surat di Betawi yang ditandatangani oleh Jenderal Thomas Raffles. Isi surat itu menyatakan bahwa Raffles akan datang di Yogyakarta kepada Crawford. Raffles memerintahkannya untuk mempersiapkan pangan yang cukup dan pasukan yang kuat untuk berperang. Sebagai residen bawahan pemerintahan pusat di Betawi, Crawford melaksanakan amanat dari Raffles, memastikan bahwa Jenderal Thomas Raffles akan datang di Yogyakarta. John Crawford mengadakan pertemuan rahasia dengan Raden Jayasentika dan Tan Jin Sing. Kepada Jayasentika, Crawford menyatakan bahwa dirinya ingin bertemu langsung dengan Pangeran Diponegoro. Sepulang dari loji, Jayasentika pergi ke Tegalreja, di mana ketika Jayasentika datang di Tegalreja, Pangeran Diponegoro tengah berbincang dengan Ki
Rahmanuddin dan Ahmad Musman. Kepada Pangeran Diponegoro, Jayasentika menyampaikan kabar bahwa sewaktu Jenderal Thomas Raffles datang di Yogyakarta, John Crawford akan menemuinya. Selain itu, Raden Jayasentika menyampaikan rencana Inggris bahwa semasa putra mahkota yang akan diangkat sebagai raja di Yogyakarta itu meninggal, maka menjadi penggantinya adalah Pangeran Diponegoro. Mendengar rencana Inggris yang ingin mengangkatnya sebagai sultan di Yogyakarta itu, Pangeran Diponegoro justru menjatuhkan sumpah bahwa dirinya menolak untuk menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta. Mendengar sumpah dari Pangeran Diponegoro itu, Ki Rahmanuddin dan Ahmad Musman menjadi semakin kagum kepada junjungannya, sementara Raden Jayasentika hanya terdiam 1000 bahasa. Dalam batin bicara bahwa sepeninggal putra mahkota, maka yang menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta adalah Raden Mas Ambyah yang masih berusia anak-anak. Pemirsa budiman, demikianlah bahasan cerita sejarah kali ini. Nantikan kembali cerita sejarah. Jangan lupa sampaikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.